Halo Sobat Narsis, selamat datang kembali di Visip Career Talk. Gimana nih kabarnya Sobat Narsis semua? Semoga baik-baik selalu ya. Dengan kita udah kuliah offline nih sekarang, pasti makin semangat dong untuk belajar dan menjelajahi hal baru di Visip UI nih. Terutama bagi aku yang sekarang juga penasaran banget untuk lebih tahu lebih lanjut tentang karir yang relevan dan populer di Visip UI terutama. Sebelumnya kenalin, aku Audi yang akan memandu Visip Career Talk episode ketiga pada hari ini. Nah, seperti yang udah aku bilang, hari ini kita bakal membahas seputar karir yang populer di Visip UI nih. Kali ini kita bakal membahas tentang karir di bidang pemerintahan, khususnya di bidang Kementerian Luar Negeri menjadi seorang diplomat. Menarik banget gak sih? Untuk itu kita udah undang diplomatnya langsung nih, yaitu alumni dari Visip UI juga loh. Hari ini beliau akan membagikan pengalaman dan ilmunya secara langsung ke Sobat Narsis. Privilege banget gak sih untuk mengundang diplomat ke kampus sendiri? Oleh karena itu, pantengin terus obrolan kita ke depan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita sambut diplomat kita yang ada hari ini, yaitu Kak Mirza. Selamat datang, Kak. Iya, selamat datang. Oke, gimana nih kabarnya, Kak? Sehat alhamdulillah. Makasih banyak udah diundang di sini. Senang bisa balik ke Visip lagi. Udah lama nggak kesini dan udah banyak berubah ternyata. Gue aja nggak tahu kalau ada ini. Saya Muhammad Mirza Zen, alumni dari Politik UI 2011. Agak-agak jauh memang angkatannya. Jadi ya semoga di sini bisa sharing dan memberikan banyak informasi-informasi yang bisa berguna buat kalian. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak juga Kak karena udah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk menjadi narasumber di FCT episode ketiga kali ini Kak. Nah sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih Kak, kalau kita tuh punya sapaan buat penonton Visip Career Talk, yaitu namanya Sobat Narsis Kak. Ada singkatan nih Kak Sobat Narsis, yaitu merupakan singkatan dari ngobrol asik bareng narasumber eksis. Dan hari ini narasumber eksisnya adalah Kak Mirza. Sesuai namanya kita bakal ngobrol dan bincang-bincang seru sama narasumber kita, yaitu Kak Mirza. Tapi sebelum itu aku izin memperkenalkan sosok Kak Mirza dulu kepada Sobat Narsis semua ya. Kak Mirza memulai pendidikannya sebagai mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia angkatan 2011 dan telah menyelesaikan gelar sarjananya di tahun 2016 lalu. Beliau melengkapkan jejak karirnya dengan menjadi asisten to the Board of Directors di PT Kinibasa Sri Pustaka Harapan selama 1 tahun dan di 2019 ditetapkan sebagai seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri menjadi seorang diplomat APEC Desk Indonesia hingga sekarang. Oke, setelah mendengar profil pembicara kita yang keren banget dan sebelum makin pada penasaran juga, langsung aja kali ya kita mulai ngobrol-ngobrol bareng Kak Mirza. Oke, mungkin Kak Mirza kan berarti dari seorang mahasiswa ilmu politik ya Kak. Lalu sempat bekerja selama 1 tahun dan akhirnya memutuskan untuk menjadi PNS di Kementerian Luar Negeri. Aku mau tahu dong Kak, kira-kira gimana sih perjalanan Kak Mirza dari kuliah sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang diplomat? Oke, ya thank you. Mungkin kalau gue perlu mulai dari sebelum gue kuliah dulu juga ya. Ketika gue memutuskan untuk mau masuk ke jurusan ilmu politik, jujur memang pada saat itu gue HI nggak kesampaian. Jujur waktu pada saat itu tuh mau nyoba untuk HI karena memang dari SMA itu udah punya cita-cita menjadi seorang diplomat. Terus habis itu waktu itu gue coba lihat-lihat mana nih kira-kira jurusan yang berhubungan sama dunia diplomasi. Nah, kebetulan waktu itu memang yang menjadi unggulan lah bisa dibilang, itu adalah hubungan internasional. Kemudian gue coba semua jalur, SNMPTN, jalur raport, pokoknya semuanya gue coba. SIMAK pun juga pilihan pertamanya adalah HI, cuman akhirnya masuknya ke ilmu politik. Tapi di situ gue tidak menyesali keputusan gue untuk masuk ilmu politik, karena ketika gue belajar pun juga ternyata banyak banget hal yang bisa gue terapkan untuk nantinya. Dan sekarang ya terbukti, walaupun gue tidak masuk HI dan gue masuk jurusan ilmu politik, ternyata gue tetap bisa juga masuk ke Kementerian Luar Negeri. Karena memang peluangnya itu sebenarnya tidak hanya untuk jurusan-jurusan tertentu saja. Mungkin nanti gue bisa lebih lanjut ngejelasin, cuman memang peluang untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri itu memang terbuka dan cukup banyak lah yang bisa kita manfaatkan. Wah, oke, berarti ini udah dream come true ya Kak, berarti alhamdulillah Kak. Oke, terus mau nanya lagi Kak, langkah-langkah apa aja sih yang Kak Mirza tempuh selama proses penetapan menjadi seorang diplomat di Kemlu? Nah, di tahun 2017 itu gue mencoba untuk CPNS untuk masuk di tahun 2018, tapi kebetulan gue gagal. Jadi gue berhasil masuk di tahun 2019 itu bukan percobaan pertama. Di tahun 2017 tuh gue udah nyoba, seleksinya itu tahapannya ada pertama namanya CAT, Computer Assisted Test. Itu mungkin kalau di zaman-zamannya SIMAK kayak TPA kali ya. Itu isinya pertanyaan-pertanyaan dasar, matematika dasar, kemudian deret aritmatika, bahasa, sinonim antonim dan lain-lainnya lah.
Setelah udah masuk itu, kalau kita lolos dari BKN, itu yang ngadain tuh masih dari BKN dulu, Badan Kepegawaian Negara. Secara global lah bisa dibilang, secara nasional bisa dibilang. Kemudian lanjut ke, kalau kita lolos, kita lanjut ke seleksi bidang namanya. Seleksi bidang itu baru dikembalikan ke masing-masing kementerian. Kalau di Kementerian Luar Negeri sendiri, itu tahapannya setelah dari komputer assisted tes yang secara nasional, kita ada komputer assisted tes lagi yang spesifik berbicara tentang pengetahuan kita terkait dunia diplomasi. Nah, itu pertanyaan semua ditanya, dari mulai ekonomi internasional, hukum internasional, hubungan internasional, bahkan sampai hal-hal random yang kayak misalnya di manakah makam Karl Marx itu pertanyaan yang secara real itu muncul di ini gue. Waktu itu juga ada pertanyaan yang lebih random lagi. Perdana Menteri Narendra Modi dari India merupakan mantan dari atlet olahraga apa? Itu tuh kayak hal-hal trivial banget yang agak membingungkan pada saat gue tes itu, kayak kenapa gitu kok sampai ditanyain hal-hal kayak gitu. Setelah lolos dari itu baru ada tahap psikotes dan wawancara langsung sih. Akhirnya wawancara itu kita langsung dihadapkan juga dengan beberapa pejabat lah bisa dibilang, direktur sama direktur jenderal. Jadi 3 on 1, bukan basket 3 on 3 ya, tapi 3 on 1. Itu kita sebagai yang di interview itu langsung ngadepin 2 direktur sama 2 eselon 2 dan 1 eselon 1. Jadi itu tahapnya udah tinggi banget sih, karena emang kita benar-benar digali, apa yang ditanya-tanya itu benar-benar digali banget sih kemampuan kita sendiri. Wah, panjang berarti ya perjalanannya Kak, langkah-langkahnya juga banyak banget. Nah, Kak Mirza tadi juga udah ngejelasin detail banget, mungkin buat sobat narsis yang tertarik untuk bekerja di bidang pemerintahan bisa nih mulai catet-catet. Nah, mungkin balik lagi ke statement Kak Mirza tadi sebelumnya, kayak mungkin terkait juga dengan stigma masyarakat sekarang gitu ya Kak, yaitu diplomat ya terkaitnya dengan hubungan internasional gitu. Tapi pada kenyataannya berdasarkan pengalaman Kak Mirza juga kan berarti untuk menjadi seorang diplomat nggak harus dari jurusan hubungan internasional ya Kak. Betul. Sejauh dari Kakak tahu mungkin di FISIP terutama jurusan apa aja sih Kak yang memiliki peluang gitu untuk menjadi seorang diplomat? Oke. Kalau untuk dari FISIP sendiri, ini gue bicara yang S1 ya. Kalau yang S1 itu memang pada saat gue tahun 2018 itu proses pembukaan CPNS, itu ada 3 jurusan di FISIP yang terkait, yaitu hubungan internasional, komunikasi, sama ilmu politik. Memang ada 3 ini. Nah, tapi di tahun 2021, waktu ada pembukaan CPNS yang terbaru, itu memang hanya 2 jurusan saja, cuman hubungan internasional sama komunikasi. Nah, ilmu politik itu lagi dihilangin dulu, tapi kedepannya sih gue rasa mungkin akan dimasukin lagi sih. Gue kurang tahu pertimbangan secara detailnya dari BKN itu kenapa dihilangin dulu ilmu politik, tapi menurut gue sih rasa sure nantinya pasti akan ada lagi, karena orang-orang yang dari alumni ilmu politik yang ada di Kementerian Luar Negeri juga banyak yang udah menduduki posisi strategis gitu. Ada yang udah jadi dubes, ada yang udah jadi apa. Jadi kalau di FISIP sih itu. Kalau di fakultas lain mungkin ya sastra atau apa gitu. Tapi kalau di FISIP sih 3 itu sih terutama. Oke, berarti emang cakupannya luas banget ya Kak sebenarnya untuk menjadi seorang diplomat ini. Nah, setelah tahu tugas-tugas dari diplomat dan juga tadi langkah-langkahnya, step-stepsnya, kira-kira keterampilan dan pengetahuan apa sih Kak yang dibutuhkan untuk menjadi seorang diplomat? Oke. Kalau untuk keterampilan menurut gue setidaknya ada 2 utamanya yang bisa diterapin ya oleh anak-anak FISIP. Pertama itu bagaimana meyakinkan orang. Ini tuh menurut gue sebuah hal yang penting banget, bagaimana meyakinkan orang. Bukan ngibul ya, tapi ya tolong ini beda antara meyakinkan sama ngibul. Karena dalam dunia diplomasi itu kan kita banyak banget melakukan negosiasi. Tadi gue udah bilang itu kayak makanan sehari-hari. Nah, bahkan bukan cuma negosiasi kepada orang-orang luar negeri gitu, tapi kepada atasan-atasan kita sendiri, kepada tim kita sendiri, kepada kementerian lain, itu pun juga kita banyak melakukan negosiasi gitu. Waktu itu gue pernah dibilangin jauh lebih susah melakukan negosiasi dengan Indonesia sendiri daripada dengan orang luar gitu. Karena orang luar biasanya ya kita bisa sampaikan seperti ini A, B, C, tapi kalau di orang Indonesia itu kadang-kadang kita mesti ngeliat dulu nih apa nih kepentingannya. Kadang-kadang mereka punya isu-isu kepentingan sektoral lainnya dan lain-lain, jadi kadang-kadang lebih susah untuk melakukan negosiasi dengan internal kita sendiri. Nah, tapi tadi meyakinkan orang itu penting banget. Itu menurut gue lo bisa belajar dari gimana public speakingnya, abis itu gimana lu intonasi dari lu ngomong, mesti pelan-pelan, mesti ngeliat dari kondisi. Kalau emang perlu naikin dikit intonasinya juga bisa, tapi meyakinkan orang tuh penting banget gitu, karena itu bakal kepake banget sih. Nah, terus kedua mungkin yang bisa gue highlight itu adalah kerja sebagai sebuah tim. Karena bekerja di Kementerian Luar Negeri itu lu bekerja dalam suatu sistem.
nggak bisa, walaupun lu punya inisiatif ya, tapi inisiatif itu pun juga nggak bisa semerta-merta langsung lu lakukan, karena tadi balik lagi ke pertama banget, tugas sebagai seorang diplomat itu adalah lu mewakili Indonesia. Jadi apapun yang lo lakukan itu menjadi tanggung jawab lu terhadap Indonesia gitu. Jadi lu punya inisiatif nih misalnya, oh gue pengen ngomong inilah, gue pengen ngomong itu ke negara lain gitu misalnya. Nah itu pun lu harus ngelihat lagi konteks dalam Kementerian Luar Negeri itu seperti apa sistemnya. Biasanya kalau di kita itu ada, mungkin kalau karena PNS gitu ya, ada hierarki sedikit, jadi ada atasan bawahan. Tapi kalau di Kementerian Luar Negeri itu agak-agak fleksibel. Fleksibel sih dalam artian, lu bisa banget diskusi sama atasan lu. Jadi nggak yang sampai harus nurut banget gitu, nggak juga. Kita bisa banget diskusi. Tapi itu harus dilatih dari sejak dini sih, karena menurut gue kalau lu harus menanggung beban yang banyak banget itu seorang diri di Kementerian Luar Negeri sih agak susah, karena workload-nya tuh banyak banget. Dan tadi biasanya orang tuh akan dibagi-bagi, misalnya oke, lu nanganin bagian turisme, lu nanganin bagian investasi, gue bagian digital atau lain-lainnya lah. Itu biasanya ada pembagian lagi masing-masing. Tapi kerja sebagai sebuah tim itu sesuatu yang menurut gue harus bisa dibina dari sekarang, karena pasti kepake banget kalau misalnya di Kementerian Luar Negeri. Nah mungkin pertanyaan terakhir juga nih Kak, ada nggak sih tips buat mahasiswa FISIP UI terutama yang pengen banget nih jadi diplomat? Siapa tahu teman-teman FISIP UI juga bisa mempersiapkan diri di tengah-tengah masa perkuliahan ini. Oke. Kalau untuk jadi diplomat, pertama gue ngelihat dari jurusan dulu ya. Walaupun tadi gue bilang cuma ada 3 jurusan, tapi menurut gue pribadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya emang nanti lu benar-benar mau jadi seorang diplomat gitu ya. Misalnya lu sekarang bukan di 3 jurusan itu tadi, tapi lu benar-benar mau jadi seorang diplomat. Pertama, nggak menutup kemungkinan nanti akan dibuka jalur untuk jurusan-jurusan yang lain. Dan kedua, nggak menutup kemungkinan juga misalnya S2 lo ngambil HI. Karena temen gue pribadi ada yang dia tuh S1-nya teknik bahkan. S1 itu teknik dari NUS sih, memang dari Singapura. Tapi abis itu dia ngambil S2 HI di FISIP UI. Terus abis itu karena dia mau masuk ke Kemlu, karena dia pengen banget jadi seorang diplomat. Jadi mungkin waktu pas dia teknik itu dia belum tahu kali ya apa yang dia mau. Akhirnya dia S2 masuk jadi HI, terus habis itu dia berhasil masuk diplomat lewat jalur S2, karena ada jalur S1 dan ada juga jalur S2. Tapi kalau jalur S2 itu sejauh ini yang dibuka cuman HI sama hukum memang. Nah, apa yang bisa lu pelajari gitu ya? Sebenarnya menurut gue jurusan apapun yang ada di FISIP ini, itu lu pasti punya sih kaitannya dengan pekerjaan seorang diplomat. Karena ketika nanti lu udah masuk ke dunia pekerjaan, ini bukan spesifik diplomat aja ya. Ketika lu udah masuk ke dunia pekerjaan, nanti tuh bukan teori apa yang bisa lo terapin dalam ini ya, cuman problem solvingnya itu loh yang kadang-kadang menjadi kunci lah ibaratnya dalam membedakan lo capable atau nggak capable. Nah, orang-orang yang punya problem solving skills yang baik, dan menurut gue itu di semua jurusan tuh sebenarnya bisa diterapin sih, kayak di teori sosiologi pun, di teori antropologi, kriminologi, itu pasti ada hal-hal yang bisa lo kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena menurut gue, lo kan belajar di kuliah itu bukan cuma mendengarkan teori doang ya. Teori, abis itu studi kasusnya kayak gimana. Tapi lo juga mesti punya sebuah sense bahwa, oh apa nih yang bisa gue terapin atau lesson learn yang bisa gue ambil dari teori ini gitu. Itu menurut gue hal-hal yang mungkin bagi semua anak-anak FISIP gitu ya, itu harus lo punya gitu. Karena kalau enggak, ya lo nanti pas udah masuk ke dunia pekerjaan gitu, pasti tanya, oh kamu dulu belajarnya ini ya, apa yang bisa kamu share ya? Terus habis itu lu cuma bisa share, oh ya saya dulu belajar teori ini, ya pasti kan nggak menarik gitu buat orang-orang bekerja yang. Jadi mengkaitkan antara studi lu dengan kehidupan sehari-hari itu menurut gue menjadi hal yang penting banget sih. Itu mungkin yang bisa apa ya, pesan-pesan lah kalau misalnya buat anak-anak FISIP. Tapi selain itu menurut gue juga yang real itu adalah lu bisa memperluas koneksi lu, dan mungkin kalau emang bisa, lu bisa cari magang di Kementerian Luar Negeri. Karena kalau pandemi kemarin memang lagi ditutup, tapi sekarang tuh lagi dibuka lagi banyak, biasanya mungkin semester 7, semester 8 kali ya, yang udah gak banyak kuliah. Itu tuh orang tuh udah mulai magang di Kementerian Luar Negeri. Ketika lu magang di Kementerian Luar Negeri tuh ya lu setidaknya udah bisa jadi kenal lah sama orang-orang di sana. Habis itu ketika lu masuk tes tuh mungkin lu udah punya gambaran lah yang lebih komprehensif dan menyeluruh terkait kerja di Kementerian Luar Negeri itu kayak apa. Terus selain itu sama mungkin perbanyak pengalaman sih, karena dari pengalaman gue yang dari pengalaman kerja gue yang udah 3 tahun di Kemlu, itu kelihatan sebenarnya orang-orang yang
punya banyak pengalaman di kampus sama orang-orang yang nggak banyak pengalaman di kampus. Itu tuh kelihatan banget. Biasanya yang nggak punya banyak pengalaman tuh mereka suka stuck gitu. Ketika misalnya dihadapkan sama sesuatu yang nggak sesuai dengan panduannya lah gitu ibaratnya, mereka tuh bingung gitu, langsung kayak ini gimana ya, tapi kan harusnya kayak gini, tapi realnya nggak kayak gini, terus gimana ya, mereka suka bingung gitu. Tapi kalau misalnya orang yang udah punya pengalaman, ya udah mereka bisa oke, kita coba putar ke sini, kita coba putar ke sana. Mereka nggak terpaku sama suatu panduan yang gitu-gitu aja. Nah, dan itu memang datangnya dari pengalaman sih. Jadi kalau misalnya lo masih punya kesempatan untuk aktif di kampus atau memperluas koneksi, itu menurut gue dimanfaatin aja sih. Ya namanya juga di kampus kan emang waktu buat mencari kayak gitu ya. Jadi kayak gitu sih mungkin. Oke, berarti buat Sobat Narsis yang tertarik nih bisa mulai meningkatkan pengalaman, terus belajar juga mengenai problem solving skills, dan mungkin juga magang sampai memperluas koneksi juga gitu ya Kak. Nah, gimana nih tadi obrolannya, pasti banyak banget hal-hal yang didapetin yang menarik seputar karir menjadi seorang diplomat. Jadi makasih banyak Kak Mirza karena udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di FCT kali ini. Dan untuk menutup, boleh nih Kak memberikan closing statement sedikit gitu untuk mahasiswa FISIP UI mungkin, terutama yang ingin menjadi diplomat. Oke, closing statement ya. Anak FISIP itu menurut gua udah punya keunggulan lah bisa dibilang ya daripada jurusan-jurusan lainnya. Karena ketika lo mau menjadi seorang diplomat, tadi ya lo harus punya kemampuan untuk berpikir kritis juga gitu kan. Dan itu menurut gua yang nggak bisa atau kurang lah dimiliki oleh jurusan-jurusan lainnya. Jadi lo tuh sebenarnya udah punya keunggulan nih. Kalau misalnya emang lo mau menjadi seorang diplomat tuh bukan hal yang mustahil lah gitu. Sangat jauh dari hal mustahil karena possible banget itu, kemungkinan itu besar banget. Tapi bukan berarti lo nggak berusaha juga bisa dapat juga gitu, karena yang mau jadi seorang diplomat kayak tadi kan dibilang ternyata top 3 gitu ya, yang tertarik sama jurusan sama profesi diplomat. Ya memang lo harus mengasah diri lo sendiri terus sih. Gue selalu bilang ya lu jangan bandingin diri lu sama orang lain, tapi coba bandingin diri lu sama lu di kemarin gitu. Kayak lu terus jadi lebih baik atau enggak daripada diri lu sendiri yang sebelumnya. Kalau misalnya orang lain ya mungkin konteksnya soalnya beda gitu kan. Oh dia memang ternyata dulu udah pernah les bahasa Inggris atau apa, ya gue belum pernah, jadi ya udah gitu. Lu nggak usah bandingin sama orang lain, tapi lu harus percaya diri sama diri lu sendiri. Tapi bukan overconfident juga gitu, bukan sombong juga, bukan ngerasa bahwa lu udah capable, tapi lu selalu harus cari apa yang bisa ditingkatin dari diri lu sendiri. Dan untuk menjadi seorang diplomat tuh tadi kan gue udah jelasin ya, general banget lah gitu. Semua ilmu yang lu pelajarin pasti bisa bermanfaat. Jadi jangan pernah ngerasa kayak oh gue mau belajar ini tapi kayaknya nanti nggak kepake deh. Itu sebenarnya urusan belakangan gitu, kayak bisa kepake atau enggak tuh urusan belakangan. Karena sebenarnya cuma masalah timing doang. Kalau tadi inget mungkin ada yang nanya gitu ya, kenapa waktu pas lagi CAT itu ada pertanyaan di mana makam Karl Marx atau Perdana Menteri Modi itu dulu atlet olahraga apa. Karena itu percaya atau enggak kepake beneran pas lu lagi ngobrol sama diplomat asing gitu ya, pas lagi chit-chat gitu ya. Itu ada hal-hal trivial yang lu nggak expect ternyata dibutuhkan gitu. Ice breaking kayak kalian ini ya Indonesia kayak gini ya. Oh kemarin saya dengar lah Indonesia kayak gini. Nah itu menurut gue itu hal-hal yang lo nggak usah pikirin lo belajar ini nanti kepake atau enggak, karena cuma masalah waktu doang gitu. Jadi jangan pernah ragu buat belajar, teruslah belajar, itu pasti nanti akan kepake. Investasi yang lo tanamkan kepada diri lo sendiri untuk belajar, untuk baca buku, untuk lihat informasi apa, itu pasti nanti bakal kepake banget sih. Sama mungkin jangan merasa berkecil hati gitu. Gue dari tadi ngomonginnya kayak nakut-nakutin kan, oh diploma tuh berat atau apa segala macem, tapi enggak juga sih, sama sekali enggak kok. Walaupun berat, tapi lu bisa bangga lah menjadi seorang diplomat kalau misalnya nantinya emang lu jadi diplomat gitu. Tapi sekalipun lu belum jadi diplomat pun juga lu harus tetap bangga sama diri lu sendiri gitu, karena gue pun juga baru bisa jadi diplomat setelah gagal sekali gitu kan. Jadi ya jangan pernah menyerah, lu harus punya grit lah ibaratnya. Grit tuh apa ya bahasa Indonesia-nya? Cuman itulah intinya grit. Jadi pantang menyerah lah intinya, sama terus belajar aja. Menurut gue sih.
Oke, berarti terus improve diri sendiri juga ya Kak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Mirza karena udah menyempatkan waktunya dan membagikan cerita dan pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang dapat bermanfaat nih untuk Sobat Narsis, terutama yang ingin karirnya menjadi seorang diplomat gitu. Karena dari tadi juga udah dapat ilmu banyak banget. Dari aku juga sendiri banyak banget insight-insight yang baru aku dapetin gitu dari percakapan kita kali ini. Nah, closing statement dari Kak Mirza tadi juga sekaligus menutup episode ketiga di FCT hari ini. Dan bagi kalian yang belum nonton keseruan FCT episode pertama dan kedua, boleh banget nih kalau cek langsung di kolom deskripsi di bawah ya. Sekaligus juga kalau buat kalian yang mau dengerin full version dari obrolan kita, obrolan aku bareng Kak Mirza hari ini. Akhir kata, aku Audi pamit undur diri dan stay tune terus dan nantikan keseruan-keseruan di FCT episode selanjutnya ya. Dadah!